Ya Rabbana ya Ghaffar, Ya Rabbana ya Ghaffar, Ya Rabbana ya Ghaffar, Ighfir lana ya Ghaffar. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, seorang Syekh Ibrahim bin Adham adalah terkenal dengan kezuhudannya yang tidak cinta keduniaan, wara, dan lagi hatinya yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doanya mudah sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika musim haji, Syekh Ibrahim bin Adham berangkat pergi haji ke Mekkatul Mukarramah. Selesai dari Mekkah dan Madinah, beliau ingin menempuh perjalanan ke Masjidil Aqsa untuk berziarah ke sana. 4 bulan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk bekal perjalanan selama 4 bulan itu, dia membeli kurma di seorang pedagang kurma di Masjidil Haram. Ketika dia membeli 1 kilogram itu kurma, maka dilihatnya ada 1 kurma yang terjatuh di samping timbangan si penjual tadi. Tanpa berkata apa-apa, Ibrahim bin Adham mengambil dan memakannya. Kemudian membayar itu 1 kilogram yang dibeli kurma tadi. Dibawalah bekal kurma tadi menuju ke Masjidil Aqsa, 1 kilogram selama 4 bulan lamanya. Sampai di Masjidil Aqsa setelah berziarah, Syekh Ibrahim bin Adham selalu mengambil posisi beribadah kepada Allah, melakukan sholat dan doa-doa itu di Qubbatus Sokhra. Nah, di sana dirinya sedang melakukan sholat, kemudian di dalam kekhusyuannya, dirinya mendengar percakapan malaikat. Malaikat yang pertama berkata, siapa dia? Dia itu Ibrahim bin Adham. Oh iya, Ibrahim bin Adham, yang zuhud itu, yang selalu dikabulkan doanya oleh Allah itu, yang warok itu, yang alim itu. Betul, tapi sekarang doanya sudah tidak lagi diterima oleh Allah. Doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena 1 biji kurma yang dimakannya tanpa kehalalan dari penjual yang menjual kurma. Kaget, terkejut itu Ibrahim bin Adham. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim. Ternyata kurma itu adalah kurma yang tidak halal, yang dia makan tanpa diminta kehalalannya dari pedagang kurma tadi. Maka Syekh Ibrahim bin Adham langsung bergegas untuk kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Di dekat Masjidil Haram, dia mencari pedagang yang tua yang kemarin dijumpainya, yang ketika dirinya membeli 1 kilogram kurma itu. Dicari di tempat seasalnya, namun tidak ditemui. Sekarang sudah berganti, yang berjualan adalah seorang pemuda. Maka dirinya mengucapkan salam dan bertanya, kemana kakek yang menjual kurma yang berada di sini? Kemudian pemuda itu menjawab, dia sudah meninggal dunia. Dia adalah ayahku dan aku sekarang yang menggantikannya menjual kurma di sini. Itu kata pemuda tersebut. Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham bingung dan menceritakan kisahnya, bahwasanya dia membeli dan ada 1 kurma yang belum diminta kehalalan dari orang tuanya pemuda tadi. Maka Ibrahim bin Adham bertanya, engkau adalah ahli warisnya. Dapatkah aku meminta kehalalan 1 biji kurma yang telah aku makan tanpa penghalalan dari ayahmu? Apa jawaban pemuda tadi? Kalau aku bisa menghalalkan, dan insya Allah langsung aku halalkan sekarang juga. Tapi ahli waris ayahku itu ada 12 orang, bukan cuma saya. 11 orang yang lainnya, saudara-saudara saya juga memiliki hak waris yang sama. Dan saya tidak dapat mewakili mereka semua. Kalau dari saya sudah menghalalkan 1 biji kurma itu.
Tapi yang 11-nya kau berikan, kau minta sendiri kepada saudara-saudaraku yang 11 tadi. Baiklah, tunjukkan kepadaku alamatnya di mana saja, aku akan mendatangi satu persatu di mana alamat rumah saudara-saudaramu yang 11 itu. Betul saja, Syekh Ibrahim bin Adham menelusuri satu persatu nama dan alamat yang diberikan oleh pemuda tadi yang ahli waris dari pedagang kurma yang kakek-kakek tadi. Setelah diminta semua kehalalannya 11 orang dan 12 dengan pemuda tadi, maka Ibrahim bin Adham merasa lega, alhamdulillah. Kemudian kembali lagi untuk melakukan ziarah ke Masjidil Aqsa. Kembali lagi dirinya sholat dan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah di tempat yang sama, di bawah kubbatus sokhra. Maka pada saat itu dia sholat lagi, kemudian mendengar lagi malaikat berbincang-bincang. Malaikat yang pertama berkata lagi, dia itu siapa? Dia itu Ibrahim bin Adham, yang kemarin tertolak doanya, namun sekarang sudah diterima lagi doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dirinya sudah mendapatkan kehalalan dari satu biji kurma yang dimakan olehnya. Alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ini adalah contoh yang disebutkan bahwasanya makanan yang haram itu mampu menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik. Halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Maka kalau kita memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita, baginda Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya barang siapa yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal ibadahnya di sisi Allah selama 40 hari 40 malam lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita makan? Berapa banyak hak orang lain yang kita ambil? Sudahkah kita bertafakur mengenai hal itu? Kenapa doa kita belum juga diijabah oleh Allah? Mungkin salah satunya adalah karena makanan yang kita makan mengandung unsur-unsur keharaman. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana cara meminta kehalalannya? Kita tidak tahu berapa makanan yang sudah masuk dan itu tidak baik. Berapa banyak makanan dan itu haram. Berapa banyak makanan yang melalui proses kita menipu orang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau satu biji kurma saja menyebabkan doa tertolak di hadapan Allah, menyebabkan dirinya ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak yang sudah kita lakukan dan itu keharaman yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, salah satu untuk membersihkan dan mensucikannya, selain kita memohon kehalalan kepada yang pernah kita zalimi, adalah dengan cara berpuasa. Niatkan berpuasa untuk agar perut kita itu terbebas dari keharaman-keharaman. Yang kedua, zakat fitrah. Semoga dengan itu semua kita disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, siapapun yang pernah kita zalimi, siapapun yang pernah kita tipu, siapapun yang pernah kita kurangi timbangannya, siapapun yang kita pernah ambil haknya, kembalikan, minta maaf, minta kehalalan kepadanya, dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.